Seorang wanita di Dumai yang niat hangout dengan teman-temannya kumpul bersama teman-teman dan dirinya pergi memakai mobil aplikasi online, namun ternyata dirinya tak pernah sampai dan dirinya tak pernah pulang, ditemukan sudah dalam kondisi yang cukup mengenaskan. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Dumai, Riau. Seorang wanita bernama Suci Fitria berusia 21 tahun, dikenal sebagai wanita yang ramah, punya banyak teman. Suci pun tinggal bersama keluarganya. Tak disebutkan, tak ada info kalau Suci masih kuliah atau dirinya sudah bekerja. Namun di mata teman-temannya, Suci sendiri disebutkan sebagai orang yang suka membantu, selalu kumpul bersama teman-teman yang tak pernah absen, dan dirinya pun selalu riang. Di usia yang masih cukup muda, Suci yang dinilai cantik di lingkungannya, Suci pun berkenalan dengan teman-temannya. Tak hanya wanita dan lelaki, dirinya memang akraban. Bahkan tak ada yang menyangka kejadian ini terjadi kepada Suci yang dikenal baik. Pada hari itu, di hari Rabu, tepatnya tanggal 1 Mei 2019, Suci saat itu di hotel bersama teman-temannya, namun dirinya ingin pulang duluan karena pergi ke suatu tempat. Tak lama Suci pun memesan mobil online melalui aplikasi. Saat itu kebetulan sudah dini hari di jam 3 pagi. Suci mengaku kepada temannya saat itu dirinya akan ke pub Grand Dragon KTV, yaitu karaoke di salah satu tempat. Tak lama mobil jenis Daihatsu berwarna silver datang ke hotel tersebut dan menjemput Suci. Mobil driver yang datang tersebut ternyata bernama Perry Henry. Di depan hotel, Suci pun langsung mobil Perry. Saat itu Suci akan ke karaoke dan minum bersama teman-temannya. Bahkan di perjalanan, Suci pun sempat WhatsApp kepada Hafiz, teman yang sudah sampai, menanyakan di mana keberadaan dan di ruangan berapa. Hafiz menjawab dirinya sudah di pub, namun dirinya belum masuk ruangan. Tak lama Suci pun menyebutkan sudah di Jalan Kuantan dan menuju ke sana. Namun setelah beberapa lama Hafiz menunggu, tak ada Suci yang kunjung sampai, hingga akhirnya Hafiz pun menelpon dan WhatsApp Suci. Namun telepon dan WhatsApp tersebut tak diangkat. Di awal saat itu Hafiz menyangka kalau handphone Suci memang sudah tak ada baterai dan Suci memutuskan untuk pulang ke rumah karena tak tahu di mana keberadaan Hafiz. Namun tanpa Hafiz tahu, ternyata di dalam mobil yang dikendarai Perry membawa Suci ke tempat itu, ternyata sampai di parkiran tak sampai ke lobi. Saat itu di parkiran mobil tersebut terlihat berhenti 15 menit. Anehnya Suci pun tak turun di lobi atau di parkiran tersebut. Namun ternyata Ferry malah mengakhiri Suci di dalam mobil tersebut dengan cara dicekik dan dibekap. Hingga saat itu Suci pun mengembuskan napas terakhirnya. Usai seperti itu tak lama Ferry pun ingin memperkosa Suci di dalam mobil, namun gagal. Karena terlihat tampak panik, Ferry saat itu memisahkan Suci dengan kepalanya dan tak lama Ferry pun meninggalkan parkiran mencari tempat sepi membuang Suci. Namun sebelum membuang Suci, Perry sempat mengambil harta benda Suci dari uang, emas, jam tangan hingga handphone Suci. Setelah menemukan tempat yang dirasa cukup untuk meninggalkan Suci, Perry pun pergi ke semak-semak dan meninggalkan Suci. Tak lama dirinya meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan pulang, Perry sendiri sempat berhenti sejenak, membersihkan cairan warna merah di mobilnya dan pulang seperti biasa, berakting tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya seorang warga pun menemukan jasad Suci yang tak memakai apapun dengan kondisi yang cukup tragis dan langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang ke TKP menyelidiki kasus ini, membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Warga di sana bahkan berdatangan dan penasaran apa yang terjadi. Namun di TKP polisi tak menemukan apapun dan bahkan dengan kerja keras pihak polisian, hasil otopsi menyebutkan kalau jasad berpulang karena lemas, mendapatkan bekapan dan nampak cekikan. Usai melakukan otopsi, pihak kepolisian pun menyelidiki lewat sidik jari, ternyata jasad tersebut adalah Suci Fitria dan tak lama pihak kepolisian langsung mengabari keluarga Suci Fitria. Keluarga Suci sendiri memang lagi kebingungan karena Suci tak pulang, bahkan ditelepon pun tak diangkat. Salah satu teman Suci pun menanyakan keberadaan Suci dan keluarga pun tak tahu. Hingga akhirnya pihak kepolisian datang mengabari berita ini. Pihak kepolisian pun menginterogasi keluarga dan teman-teman Suci. Bahkan salah satu teman Suci, Hafiz, memberikan info kalau dirinya sempat ber-WhatsApp dengan Suci dan mengabari saat itu janjian ke salah satu karaoke, namun ternyata Suci tak datang. Hafiz juga memberikan info saat itu kalau Suci di dalam mobil online dan sendirian saat dirinya di perjalanan menuju salah satu karaoke, namun dirinya tak kunjung datang. Tak lama pihak kepolisian pun ke aplikasi mobil online yang mengantarkan Suci dan tak lama pihak kepolisian mendapat identitas sopir tersebut, yaitu Ferry. Ferry mengaku dirinya mengantarkan Suci ke pub, namun Ferry mengungkapkan Suci tak sendiri melainkan dengan seorang teman wanita. Saat itu bahkan diselidiki, ternyata Ferry pun berbohong guna menutupi aksinya. Pihak kepolisian kembali memanggil Perry. Menurut pihak keluarga, Perry sempat datang ke rumah Suci untuk mengucapkan turut berduka dan mengungkapkan kalau saat itu Suci dengan teman wanitanya.
Saat mendapatkan pernyataan dari Ferry yang bertele-tele, pihak kepolisian pun melihat CCTV. Ternyata memang Ferry tak pernah menurunkan Suci di lobi dan tak ada yang keluar dari mobil Ferry saat itu. Saat menyelidiki kasus ini, bahkan pihak kepolisian pun mendapatkan sinyal dari handphone Suci yang kembali aktif. Setelah diselidiki, ternyata handphone tersebut sudah berpindah tangan dijual seseorang yang ternyata pelaku yang menjual itu adalah Ferry, sopir driver online tersebut. Ferry diawankan tak bisa mengelak lagi dengan semua barang bukti yang ada. Akhirnya Ferry pun mengakui kalau dirinya pelakunya. Di awal Ferry sendiri mengaku motifnya hanya ingin memperkaos. Namun saat itu Suci pun memberikan perlawanan hingga akhirnya Suci pun dibekap dan dicekik hingga tak bernyawa. Usai Suci tak bernyawa, dirinya tetap ingin memperkaos namun gagal karena dirinya sudah tak ada hasrat lagi hingga akhirnya lebih memilih membuang Suci dan meninggalkannya. Saat diamankan, pihak kepolisian kaget ternyata Ferry adalah orang berada dan dirinya adalah seorang kontraktor ternama. Rumah Ferry pun mewah, 2 lantai dan juga ada kolam renang di dalamnya. Ternyata Ferry saat itu menjadi sopir online hanya untuk mengisi kekosongan dan ternyata mencari wanita-wanita cantik. Diamankan terkait permasalahan ini, menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Ferry pun diberikan vonis hukmat. Pihak dari keluarga Suci pun bahagia dengan hukuman yang ada meskipun tak bisa mengembalikan Suci, namun keadilan sudah ditegakkan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.